Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sastra dan Zaman, ruang bicara sastra tentang perkembangan sastra di Indonesia. Saya Rama Alga Permana Putra dengan NIM 246151055 dan narasumber Saya Rivo Arjuna Nurendra dengan NIM 246151040. Hari ini kita akan membahas tentang sastra di era reformasi dan kontemporer. Topik yang sangat menarik banget ya Rama. Oh iya, betul banget Mas Rivo. Kalau kita bicara tentang sastra reformasi, nggak lepas dari tahun 1998. Nah, saat itu perubahan politik besar-besaran terjadi di Indonesia. Nah, menurutmu nih Mas Rivo, gimana sih pengaruh reformasi terhadap perkembangan sastra kita? Reformasi 1998 itu benar-benar terjadi. Titik balik, banyak sastrawan yang sebelumnya jarang mengangkat isu sosial politik tiba-tiba jadi vokal banget. Bahkan penyair seperti Sutarji menulis puisi bertema sosial politik. Banyak publik di media massa seperti Harian Republika membuka ruang khusus untuk sajak-sajak reformasi. Nah, iya, aku juga baca begitu Mas Rivo. Waktu itu ada banyak antologi puisi dan pentas pembacaan sejak pertama reformasi. Jadi bisa dibilang sastra jadi cermin dari keresahan dan harapan masyarakat waktu itu juga ya Mas Rivo. Tepat sekali Mas Rama, sastra reformasi itu merefleksikan keadaan sosial politik yang terjadi di akhir 90-an, terutama yang terjadi setelah jatuhnya Orde Baru. Banyak penulis yang sebelumnya apolitis akhirnya bergerak untuk menulis tentang perubahan, kritik, dan harapan baru. Nah, kalau kita geser ke era kontemporer nih Mas Rivo, setelah reformasi apa yang berubah dalam dunia sastra kita? Era kontemporer nih Mas Rama yang berubah sejak 1998 sampai sekarang ini ditandai dengan kebebasan berekspresi yang jauh lebih besar. Tema yang diangkat sangat beragam seperti isu sosial, politik, sampai isu personal. Ada juga yang mengeksplorasi identitas, gender, bahkan isu-isu teknologi dan lingkungan hidup. Wah, berarti sastrawan sekarang lebih bebas berekspresian ya Mas Rivo. Aku juga lihat juga bentuk dan gaya penulisan mungkin beragam. Ada yang pakai teknik naratif eksperimental, lalu ada juga yang mengangkat kehidupan urban. Betul sekali Mas Rama. Eksperimentasi bentuk jadi salah satu ciri utama sastra kontemporer. Seperti Laskar Pelangi jadi contoh penting dari keberagaman tema dan gaya sastra kontemporer. Menariknya lagi nih, proses kontemporer juga sering membahas isu-isu yang juga sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang, seperti pengaruh media sosial, terus krisis lingkungan, sampai identitas multikultural. Mas Rivo nih, aku juga tertarik banget nih sama puisi-puisi yang lahir di masa reformasi ya, seperti karya Mansur, Aan Mansur itu ya, cinta yang marah ya, maaf Tivo, marah. Puisi-puisi seperti ini bukan cuman merekam peristiwa, tapi juga menampilkan sisi romantis juga ya, dan emosional dari pergolakan sosial. Betul sekali, puisi cinta yang marah itu contohnya ia menggabungkan romantisme dan kritik sosial Mas Rama. Sehingga pembaca bukan hanya diajak memahami peristiwa tetapi juga merasakan emosinya Mas Rama. Ini juga relevan agar generasi muda nggak cuma tahu sejarah tetapi juga bisa membangun empati. Nah, setuju banget Mas Rivo. Jadi baik sastra reformasi maupun kontemporer, keduanya punya peran penting dalam membentuk cara pandang dan karakter masyarakat ya.
Dan yang pasti sastra akan terus berkembang Mas Rama, mengikuti dinamika zaman. Siapa tahu ke depan akan muncul lagi angkatan baru dengan ciri khasnya sendiri. Oh, baik Mas Rivo. Terima kasih atas obrolannya di siang hari ini Mas Rivo ya. Banyak bermanfaat lah bagi rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Iya, sama-sama Mas Rahmat. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas Rama. Iya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.